Halo, makasih ya udah mau luangin waktu buat ngobrol sama aku hari ini. Di sini kamu bisa cerita dengan santai aja. Aku gak akan ngejudge kamu kok. Dan semua yang kamu ceritakan bakal aku jaga kerahasiaannya. Kalau ada hal yang belum siap kamu ceritakan, gak apa-apa kok. Iya kak, Boleh aku tahu, akhir-akhir ini gimana kabarnya? akhir-akhir ini aku jadi susah banget buat fokus belajar. Susah fokus ya. Biasanya itu terjadi di situasi seperti apa? Pas di kelas, di rumah, atau dua-duanya? Dua-duanya sih kak, tapi lebih sering kalau di rumah. Oh gitu ya. Di rumah lebih terasa ya. Kira-kira ada hal tertentu yang bikin kamu jadi gak bisa fokus? Karena orang tuaku sering banget berantem kak. Gitu ya. Makasih ya kamu udah mau cerita. Kedengarannya itu bukan hal yang mudah buat kamu. Waktu mereka berantem, biasanya kamu lagi ngapain? Biasanya aku di kamar, tapi tetap kedengaran. Jadi aku kepikiran terus kak. Kadang sedih, kadang juga takut. Oh gitu ya. Jadi walaupun kamu di kamar, suasananya tetap terasa ya. Dan kamu jadi ngerasa sedih sekaligus takut. Itu wajar banget sih kalau kamu jadi kepikiran terus. Iya kak, makanya aku jadi terus ngelamun kalau di kelas. Berarti pikiran kamu masih kebawa ke rumah ya. Bahkan saat di sekolah. Kalau lagi ngelamun itu, biasanya kepikiran apa? Aku mikirin mereka, takut kalau mereka kenapa-napa. Aku takut jadi pisah. Oh, jadi gitu. Kamu khawatir akan terjadi hal yang lebih buruk ya, seperti mereka berpisah. Itu pasti bikin hati kamu gak tenang. Iya kak, capek banget rasanya. Capeknya bukan cuma fisik ya, berarti juga capek pikiran dan perasaan. Kamu seperti harus menanggung banyak beban sendirian. Iya kak, Selama ini, kamu biasanya cerita ke siapa kalau lagi ngerasa seperti ini? gak ada sih kak. Aku biasanya pendam sendirian. Berarti kamu selama ini berusaha kuat sendirian ya. Padahal sebenarnya kamu lagi butuh tempat buat cerita. Makasih ya, hari ini kamu sudah mulai berbagi. Itu langkah yang berani. Kalau boleh aku tahu, kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak kapan? Sudah beberapa bulan kak. Cukup lama ya kamu menjalani ini. Wajar sih kalau akhirnya berpengaruh ke fokus belajar kamu. Iya kak, aku takut banget nilai aku turun. Jadi selain capek secara perasaan, kamu juga mulai khawatir dengan sekolah kamu ya. Itu nunjukin sebenarnya kamu peduli dengan belajar kamu. Iya kak, makanya aku pengen bisa fokus belajar lagi. Aku bisa lihat kamu masih punya keinginan buat belajar dan memperbaiki keadaan. Dan itu hal yang sangat baik loh. Mungkin untuk sekarang kita gak perlu langsung memaksa semuanya jadi baik sekaligus. Kita bisa mulai pelan-pelan dulu, sambil cari cara supaya kamu bisa lebih tenang walaupun di situasi rumah yang belum berubah. Iya kak, Kalau dari obrolan kita hari ini, aku coba rangkum ya. Kamu lagi ngalamin kesulitan fokus belajar karena situasi di rumah, terutama karena orang tua sering berantem. Itu membuat kamu merasa sedih, takut, dan kepikiran terus sampai ke dalam sekolah kan. Dan selama ini kamu menanggung itu semua sendirian. iya kak, bener. Dari semua yang kamu ceritakan tadi, aku bisa lihat kamu sebenarnya lagi berusaha bertahan di situasi yang gak mudah. Kamu tetap sekolah, tetap berusaha belajar, walaupun di hati kamu lagi
ngelamun atau gak fokus. Tapi mereka gak tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan dari dalam. Padahal kamu lagi berjuang menghadapi banyak keinginan dan perasaan paling luas. Iya kak. Aku juga menangkap kalau kamu itu sebenarnya anak yang peduli sama orang tua, peduli sama kondisi keluarga, dan juga peduli sama sekolah kamu. Iya kak, aku pengen semuanya baik-baik aja. Itu keinginan yang sangat wajar, tapi di sisi lain penting juga buat kamu ingat bahwa kondisi orang tua bukan tanggung jawab kamu sepenuhnya. Kamu gak harus memikul semuanya sendirian. Iya kak. Kalau boleh aku tanya, selama ini saat kamu merasa sedih atau takut, biasanya kamu melakukan apa untuk menenangkan diri? Paling cuman diem aja sih kak. Kadang cuman main HP aja. Oh, oke. Jadi kamu berusaha mengalihkan pikiran ya, walaupun mungkin sebenarnya bikin tenang. Iya kak. Gak apa-apa kok. Itu salah satu cara bertahan juga. Nanti pelan-pelan kita bisa cari cara lain yang mungkin lebih membantu kamu merasa lebih lega dan tenang. Aku juga jadi penasaran, di tengah kondisi seperti ini, apa yang biasanya masih bikin kamu sedikit merasa lebih baik, walaupun cuma sebentar? Kalau lagi sama temen, aku jadi lebih lupa kak. Berarti teman-teman jadi salah satu tempat yang bisa bikin kamu sedikit lebih ringan ya. Itu hal yang bagus, artinya kamu masih punya sumber dukungan. Iya kak. Kalau ke depan, menurut kamu hal kecil apa yang kira-kira bisa kamu coba supaya sedikit fokus di kelas? Bukan yang langsung sempurna ya, tapi yang sederhana dulu. Aku senang deh kamu sudah mulai punya keinginan untuk mencoba. Itu tandanya bahwa kamu masih punya kekuatan di dalam diri kamu. Di pertemuan berikutnya kita bisa lanjut cari cara supaya kamu bisa lebih tenang dan lebih terbantu menghadapi situasi ini. Makasih banyak ya untuk hari ini. Semoga setelah sesi ini perasaan kamu bisa sedikit lebih lega. Jangan lupa jaga diri kamu, istirahat yang cukup, dan tetap semangat pelan-pelan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Senang ya, kita bisa ngobrol lagi hari ini. Dari pertemuan kemarin, aku masih ingat kamu cerita tentang kondisi di rumah yang cukup berat, dan itu berpengaruh ke fokus belajar kamu. Gimana kabar kamu hari ini? Baik sih kak, tapi masih agak kepikiran. Masih ke bawah ya pikirannya. Itu wajar sih, karena situasi yang kamu alamin memang gak mudah. Dari cerita kemarin juga aku ngeliat sebenarnya kamu anak yang cukup kuat sih. Masa iya sih kak? Ya, gak semua orang bisa tetap menjalani aktivitas seperti sekolah di tengah kondisi rumah yang gak nyaman. Kamu tetap berangkat sekolah, tetap berusaha belajar. Itu sudah nunjukin ada kekuatan dalam diri kamu. Iya kak. Kadang keadaan keluarga memang bisa mengadili perasaan dan cara berpikir kita. Misalnya jadi lebih mudah sedih, cemas, atau kehilangan semangat. Menurut kamu sendiri nih, kondisi di rumah itu paling berpengaruh ke bagian apa dari kamu? Iya sih kak, jadi gampang overthinking gitu. Jadi pikiran kamu jadi lebih ramai ya, sulit untuk tenang. Itu yang akhirnya bikin kamu jadi susah fokus juga. Iya kak. Kalau lagi overthinking, biasanya pikiran yang paling sering muncul apa? Mikirin orang tua terus sih. Terus takut juga gagal di masa depan. Kamu khawatir bukan cuma tentang sekarang ya, tapi juga masa depan kamu.
itu beban pikiran yang cukup besar untuk kamu tanggung sendiri. Tapi di sini aku ingin kamu pelan-pelan melihat sesuatu, walaupun keadaan di rumah belum sesuai harapan kamu. Itu bukan berarti masa depan kamu ikut rusak. Iya kak. Hidup kamu tetap punya nilai dan arah. Kamu tetap punya kesempatan untuk berkembang, belajar, dan mencapai hal-hal yang kamu inginkan. Iya kak. Aku juga penasaran kalau kamu ngebayangin nih diri kamu ke depan. Kamu sebenarnya ingin jadi seperti apa? Aku pengen nilai aku bagus lagi biar aku bisa kuliah di kuliahan yang bagus. Itu tujuan yang bagus, dan itu nunjukin kamu masih punya harapan dan keinginan untuk maju. Kadang memang kita gak bisa langsung mengubah keadaan di rumah, tapi kita masih punya kendali atas diri kita sendiri. Cara kita berpikir, cara kita merespon, dan langkah kecil yang kita ambil. Iya juga sih kak. Misalnya, walaupun pikiran kamu lagi penuh, kamu tetap bisa mulai dari hal kecil, seperti mencoba fokus beberapa menit di kelas, atau mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Iya kak, tapi kadang males. Rasa malas itu sering muncul saat kita lagi lelah secara emosional. Jadi, itu bukan berarti kamu benar-benar tidak mampu, tapi lebih ke kamu lagi capek. Iya kak. Makanya penting juga untuk kamu lebih lembut ke diri sendiri. Jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras atau menyalahkan diri terus. Kalau kamu lagi merasa gagal atau tidak maksimal, biasanya kamu ngomong apa sih ke diri sendiri? Kadang bilang, kok aku begini banget sih? Nah, itu contoh cara pandang yang cukup keras ke diri sendiri. Kalau kamu punya teman yang sedang di posisi kamu, kira-kira kamu akan ngomong apa ke dia? Paling sih aku nyemangatin dia aja. Oh gitu ya, kamu bisa bersikap lebih baik ke orang lain. Ke diri sendiri justru lebih keras. Iya sih kak. Mulai sekarang kita coba pelan-pelan. Ubah cara kamu melihat diri kamu sendiri. Coba perlakukan diri kamu seperti kamu memperlakukan teman kamu, lebih sabar, lebih pengertian. Iya kak, aku coba. Aku seneng deh dengernya. Itu langkah kecil tapi penting untuk membangun nilai diri kamu. Karena sebenarnya kamu itu berharga, bukan karena kondisi keluarga kamu, tapi karena diri kamu sendiri. Iya kak. Hari ini kita belajar bahwa walaupun keadaan di rumah mempengaruhi kamu, tapi itu tidak menentukan nilai diri kamu sepenuhnya. Kamu tetap punya kekuatan, harapan, dan tujuan. Kita juga mulai melihat bagaimana cara kamu berbicara ke diri sendiri dan bagaimana itu bisa mempengaruhi perasaan kamu. Untuk ke depan, coba latihan hal sederhana. Kalau kamu mulai menyalahkan diri sendiri, coba ubah jadi kalimat yang lebih baik dan mendukung. Iya kak. Makasih ya, udah mau terbuka lagi hari ini. Aku bisa lihat kamu pelan-pelan mulai berkembang. Makasih ya, hari ini kamu udah mau cerita dan terbuka sama aku. Aku senang deh, karena kamu mulai belajar lihat bahwa sebenarnya kamu punya banyak hal yang baik di dalam diri kamu. Ingat ya, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri cuma karena merasa belum seperti orang lain. Kamu itu kuat karena sampai sekarang masih mau bertahan.
mengalah dan berusaha memperbaiki diri. Itu udah termasuk hal yang hebat loh. Nanti coba untuk menghargai diri sendiri ya, dan jangan dipendem sendirian kalau pikiran mulai rame lagi. Pelan-pelan aja, gak harus langsung sempurna. Yang penting kamu terus berusaha dan percaya kalau kamu bisa melewati semuanya. Makasih banyak ya buat hari ini. Dan satu lagi, jangan lupa kalau proses setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kamu gak perlu terus membandingkan diri dengan orang lain. Fokus saja sama langkah kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Aku harap setelah pertemuan ini kamu bisa lebih percaya diri dan tetap punya semangat menjalani semuanya pelan-pelan. Makasih ya Kak. Iya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Iya. Halo, gimana kabar kamu hari ini? Semoga sedikit lebih tenang ya dibanding kemarin. Lumayan Kak, walaupun masih kepikiran juga. Gak apa-apa kok. Yang penting kamu masih berusaha jalanin semuanya. Itu aja sebenarnya udah langkah yang bagus. Kali ini aku pengen mengajak kamu ngobrol tentang diri kamu sendiri. Tapi bukan tentang masalah terus ya, melainkan tentang kelebihan dan juga keterbatasan yang kamu punya. Kelebihan? Aku kayaknya gak punya kelebihan sih Kak. Kenapa bisa mikir kayak gitu? Soalnya aku ngerasa biasa aja sih Kak. Nilai aku juga nggak bagus-bagus banget. Terus kadang aku gampang sedih dan gampang overthinking. Aku ngerti kenapa kamu ngerasa begitu. Kadang seorang terlalu lama capek sama keadaan, dia jadi lebih gampang lihat kekurangannya dibanding hal baik dalam dirinya. Tapi percaya deh, setiap orang punya kelebihan, termasuk kamu. Masih bingung Kak, aku gak tahu apa. Oke, kita coba lihat pelan-pelan ya. Dari cerita-cerita kamu sebelumnya, aku lihat kamu itu anak yang cukup sabar. Walaupun keadaan di rumah bikin kamu kepikiran terus, kamu masih tetap berusaha sekolah. Banyak orang yang kalau lagi ada masalah berat malah langsung nyerah. Aku juga pengen nyerah sih Kak. Wajar banget kalau kamu pernah kepikiran begitu. Tapi faktanya sampai hari ini kamu masih bertahan. Itu tandanya kamu sebenarnya kuat. Gak tahu juga sih Kak. Terus aku lihat kamu peduli sama masa depan kamu. Kalau memang kamu gak peduli, mungkin kamu gak bakal mau datang konseling atau cerita tentang kesulitan belajar yang kamu alami. Iya sih Kak, aku sebenarnya pengen berubah. Aku cuma bingung mulai dari mana. Dan itu hal yang bagus. Kesadaran buat berubah itu langkah awal yang penting. Kamu gak harus langsung jadi sempurna kok. Perubahan kecil juga tetap berarti. Tapi aku sering banget bandingin diri aku sama teman-teman. Mereka kayak lebih pintar, lebih percaya diri. Dibandingin diri sendiri itu memang bikin capek. Padahal setiap orang punya perjuangan yang berbeda-beda. Bisa jadi teman kamu terlihat baik-baik aja, tapi mereka juga punya masalah sendiri. Kamu jangan ukur nilai diri kamu cuma dari nilai pelajaran atau omongan orang. Iya Kak, cuma kadang susah untuk berhenti mikir. Aku ngerti sih, overthinking itu biasanya muncul karena pikiran kita terlalu penuh. Makanya penting banget buat mulai mengenal mana yang memang bisa kamu kontrol dan mana yang enggak. Misalnya keadaan keluarga mungkin belum bisa langsung berubah, tapi
sadar kalau hidup memang nggak selalu sesuai yang kita mau, dan kita tetap bisa berusaha jadi lebih baik walaupun keadaan belum sempurna. Kadang aku takut gagal, Kak. Semua orang pernah takut gagal, tapi gagal itu bukan berarti kamu gak mampu. Kadang gagal cuma tanda kalau kita masih belajar. Orang yang kelihatannya berhasil juga pasti pernah jatuh berkali-kali kok. Iya juga sih. Sekarang coba sebutin satu hal kecil yang menurut kamu baik dari diri kamu. Mungkin kalau punya tugas, aku masih usahain buat selesain, Kak. Nah, itu salah satu kelebihan. Berarti kamu punya rasa tanggung jawab. Walaupun lagi capek atau banyak pikiran, kamu masih berusaha menyelesaikan kewajiban kamu. Baru kepikiran, ternyata itu termasuk ya. Iya dong. Kadang kelebihan itu bukan hal besar seperti harus paling pintar atau paling hebat. Sikap sabar, tanggung jawab, peduli, mau berusaha, itu juga kelebihan. Kalau kekurangan aku banyak, Kak. Gak apa-apa punya kekurangan. Aku juga punya kekurangan. Semua orang begitu. Yang penting itu bukan menghilangkan semua kelemahan, tapi belajar memahami diri sendiri dan memperbaiki yang masih bisa diperbaiki. Aku sering gampang kepikiran sama omongan orang lain. Oke, berarti itu salah satu hal yang bisa kamu latih pelan-pelan. Nanti kalau ada omongan yang bikin kamu sedih, coba jangan langsung dipercaya semuanya. Ingat, kalau pendapat orang lain itu belum tentu menggambarkan diri kamu yang sebenarnya. Iya, Kak, soalnya aku gampang banget masukin semua omongan orang ke dalam hati. Makanya kamu jadi gampang capek sendiri. Mulai sekarang, coba lebih sayang sama diri sendiri ya. Kalau pikiran lagi rame, jangan dipendam terus. Kalau bisa coba cerita ke orang yang lebih dipercaya. Nulis apa yang kamu rasain, atau melakukan kegiatan yang bikin kamu lebih tenang. Kayak dengerin musik gitu ya, Kak? Nah iya boleh, dengerin musik, jalan santai, belajar pelan-pelan, atau istirahat sebentar juga gak masalah. Jangan paksa diri kamu harus buat terus setiap saat. Kasih ya, Kak. Aku jadi agak lega setelah cerita. Aku juga senang kamu mau terbuka, dan aku harap setelah pertemuan ini kamu mulai sadar kalau diri kamu itu berharga. Mungkin selama ini kamu terlalu fokus sama luka dan masalah sampai lupa lihat sisi baik dari diri sendiri. Iya, Kak, aku bakal coba lebih menghargai diri aku sendiri. Oke, bagus. Ingat ya, kamu gak harus langsung berubah besar dalam satu hari. Cukup jalan pelan-pelan, kenal diri kamu, dan percaya kalau kamu punya kemampuan buat bangkit. Iya, Kak, aku bakal coba. Oke, aku percaya kamu bisa. Dan kalau nanti kamu mulai merasa capek lagi, jangan lupa kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian ya. Gak kerasa ya, kita udah beberapa kali ngobrol bareng. Iya, Kak, rasanya cepet banget. Kalau dibanding pertama kali kita ketemu, menurut kamu ada gak perubahan yang kamu rasain? Ada sih, Kak, sekarang aku jadi lebih lega, juga gak ngerasa sendiri lagi. Aku bisa lihat sih perubahannya. Dari awal yang kelihatan sangat capek dan bingung, sekarang kamu udah mulai lebih tenang dan mulai ngerti apa yang sebenarnya kamu rasain. Iya, Kak, walaupun kadang masih kepikiran juga. Gak apa-apa kok, perubahan itu memang gak langsung bikin semuanya hilang. Yang penting sekarang kamu udah mulai belajar menghadapi masalah dengan cara yang lebih baik. Dulu aku ngerasa kayak sendirian banget, Kak. Dan sekarang Aku jadi sadar ternyata aku masih bisa cerita ke orang lain. nah,
Itu salah satu perkembangan yang bagus, karena kalau semua masalah terus dipendam sendiri, lama-lama hati dan pikiran jadi penuh. Kamu juga jadi lebih gampang capek, sedih, bahkan susah fokus belajar. Iya kak, dulu aku sering kayak gitu. Tapi aku bangga karena kamu mau berusaha pelan-pelan berubah. Walaupun keadaan di rumah belum sepenuhnya membaikkan, tapi kamu tetap bertahan dan tetap punya niat buat memperbaiki diri. Kadang aku masih takut nggak bisa kayak orang lain. Jadi aku takut nggak berhasil kak. Takut itu wajar. Semua orang pasti pernah takut soal masa depannya. Tapi jangan sampai rasa takut itu bikin kamu berhenti mencoba. Kamu harus percaya kalau keadaan sekarang bukan penentu seluruh hidup kamu. Maksudnya kak? Maksudnya, walaupun kamu punya masalah keluarga atau kesulitan belajar sekarang, bukan berarti masa depan kamu otomatis buruk. Masih banyak kesempatan buat berkembang dan memperbaiki hidup. Kamu masih punya waktu buat belajar, berubah, dan mencapai hal-hal yang kamu inginkan. Iya juga sih kak. Aku lihat sebenarnya kamu punya kemauan yang kuat. Mungkin selama ini kamu terlalu sering menyalahkan diri sendiri sampai lupa kalau kamu juga punya kemampuan. Aku memang sering mikir aku kurang dibandingkan orang lain. Mulai sekarang coba kurangi kebiasaan membandingkan diri ya, karena setiap orang punya proses hidup yang beda-beda. Ada yang jalannya cepat, ada yang pelan, dan itu gak masalah. Iya kak. Yang penting kamu tetap jalan, walaupun pelan, walaupun kadang capek, tetap lanjut sedikit demi sedikit. Kemajuan kecil itu tetap kemajuan. Sekarang aku jadi lebih semangat buat sekolah lagi kak. Aku seneng banget deh dengarnya. Coba ceritain apa yang paling kamu pelajari dari beberapa pertemuan kita ini. Mungkin aku jadi lebih ngerti diri sendiri kak. Terus aku juga sadar ternyata aku nggak boleh terus nyimpan semuanya sendirian lagi. Nah, itu bagus banget. Mengenal diri sendiri itu penting supaya kamu tahu bagaimana cara menjaga diri dan menghadapi masalah. Iya kak. Selain itu, aku juga harap kamu mulai belajar lebih sayang sama diri sendiri. Kalau lagi capek, istirahat. Kalau lagi sedih, gak apa-apa nangis. Jangan maksa diri, harus kuat terus setiap saat. Iya kak. Terus, kalau pikiran mulai rame lagi, coba lakuin hal-hal yang bikin kamu lebih tenang. Misalnya, kata kamu dengar musik, nulis, belajar pelan-pelan, atau cerita sama orang yang kamu percaya. Iya kak, aku bakalan coba kok. Nah, bagus. Dan satu hal lagi yang penting, jangan langsung nyerah kalau suatu saat nanti kamu jatuh lagi. Karena proses jadi lebih baik itu memang naik turun. Ada hari dimana kamu merasa kuat, ada juga hari dimana kamu merasa lelah. Itu normal. Berarti kalau aku lagi sedih bukan berarti aku gagal kan kak? Tentu saja bukan. Perasaan sedih bukan karena gagal. Itu cuma karena kalau kamu manusia yang sedang belajar menghadapi hidup. Yang penting kamu jangan berhenti bangkit. Makasih kak, aku jadi lebih tenang sekarang. Aku juga senang bisa mendengarin cerita kamu selama ini. Dan aku juga bangga karena kamu sudah berusaha memahami diri sendiri dan mulai bangkit sedikit demi sedikit. Makasih juga kak udah mau dengerin aku. Sama-sama, aku harap setelah ini kamu bisa lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih yakin sama kemampuan diri kamu sendiri. Jangan terlalu takut sama kekurangan atau masalah yang ada sekarang. Coba lihat juga hal baik yang sudah berhasil kamu lewati sampai hari ini. Iya kak. Kalau suatu saat nanti keadaan terasa berat lagi,
Ingat ya, kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian. Kamu boleh mencari bantuan, boleh cerita, dan boleh istirahat sebentar. Yang penting jangan menyerah sama diri sendiri. Iya kak, aku bakalan inget. Bagus, tetap semangat ya. Aku percaya kamu punya kemampuan buat berkembang dan menjalani hidup dengan lebih baik ke depannya. Kamu sudah melewati banyak hal sampai sejauh ini loh. Jadi jangan ragu sama diri kamu sendiri. Makasih ya kak. Sama-sama. Semoga setelah hari ini, hari-hari kamu jadi lebih ringan dan kamu bisa terus melangkah pelan-pelan dengan lebih percaya diri. Kak, sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak ya buat semua waktu dan bantuan kakak selama ini. Awalnya aku kira aku bakal tetap ngerasa sendirian dan gak bakal ada yang ngerti apa yang aku rasain. Aku juga dulu sering nyimpen semuanya sendirian sampai rasanya capek banget. Tapi setelah beberapa kali ngobrol, aku jadi lebih lega dan lebih ngerti diri aku sendiri. Aku jadi sadar kalau ternyata aku gak seburuk yang aku pikir selama ini. Sekarang aku juga mulai belajar buat lebih tenang, lebih percaya diri sendiri. Walaupun masalah di rumah belum sepenuhnya selesai, tapi setidaknya sekarang aku udah nggak terlalu takut dan bingung kayak dulu. Aku juga jadi lebih semangat buat sekolah dan memperbaiki diri aku pelan-pelan. Makasih banyak ya kak, karena kakak udah mau dengerin aku tanpa ngejudge, selalu ngasih semangat dan bikin aku merasa dihargai. Aku seneng banget karena lewat konseling ini aku merasa lebih kuat dan lebih punya harapan buat kedepannya.